kembali lagi kita menengok dan mendengarkan apa ya? Batu yang menangis. Oh, suara kan? bisa ya? Suara kayak orang ya. Orang. Jadi cerita tutur yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ya teman-teman. Ini semacam pernah terjadi. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Saat ini kita mengunjungi sebuah lokasi ya yang sangat mistis, sakral dan penuh dengan benda-benda magis, Pak. Ini tepatnya di lereng gunung apa, Pak? Gunung Anjasemoro. Anjasemoro. Mana gunungnya, Pak? Oh, sana, Pak ya. Jadi diduga di sini di lereng Gunung Anjasemoro pernah terjadi semacam lahar gitu ya, atau kemudian semacam banjir bandang. Dalam sumber prasasti maupun dalam sumber Pararaton disebut Mabanyu Pindah, Pak. Mabanyu Pindah. Jadi air gembelundeng atau air yang pindah lokasi. Diduga bersama air ini batu-batu juga berpindah. Yang menurut cerita tutur warga masyarakat setempat di lokasi ini ada suara tangisan-tangisan di dalam batu, Pak ya. Di sebelah mana itu, Pak? Dengan Pak siapa ini, Pak? Pak Darman. Oh, Pak Darman, Iya, asli Pak Darman. warga sini. Asli, Pak. 7 turunan, Pak. Iya. Berarti masih keturunan Majapahit, Pak ya. Insya Allah. Oh ya, mari Kak, mari Pak. Kita Rahayu. rahayu. Jadi di lokasi ini ya, kita akan bisa melihat ini berada di tenggara dari ibu kota Kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan. Di lokasi ini sebenarnya banyak sekali fragmen. Fragmen itu cuwilan nih, Pak ya. Ini. Nah, ini. Cuwilan-cuwilan atau fragmen-fragmen tembikar yang diduga menurut sumber negara Kertagama. Misalnya dalam Pupuh 17 baris keempat. Bahwasanya Raja Hayam Wuruk dan petinggi kerajaan Majapahit sehabis hujan senantiasa mengunjungi Siman yang terletak di selatan Jalagiri, di sebelah timur Puri atau istana kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan. Dan di situ sangat ramai sekali dalam sebuah perkumpulan dan upacara prasetyan serta pertemuan para tinggi kerajaan Majapahit, termasuk mengunjungi Wewe, Pikatan, dan Candi Limo yang setempat, Pak. Diduga nama-nama desa ini masih eksis, Pak ya? Masih. Kalau desa Siman di mana, Pak, sekarang? Di sana. Di sana, Pak ya? Iya, Siman. Tumut desa Ikut Jatirjo ya. ikut kecamatan Jatirejo, Pak. Termasuk Wewe, Gondang, Pak ya? Nah, kalau Pikatan masih nama sungai Pikatan. Candi Limo di Dinoyo, Pak ya? Dusun Candi Limo, Pak ya? Desa Dinoyo. Jadi luar biasa sekali. Di sini ada semacam fenomena yang sangat langka, Pak Darman ya. Nah, fenomena tersebut seperti apa? Mungkin bisa diceritakan ke netizen ini, Pak. Ya. Kalau waktu sore atau agak setelah malam itu ada gerimis-gerimis itu, ada suara-suara tangisan di dalam batu. Wah, serem teman-teman. Kalau sore atau ketika senja mulai matahari telusuk ke barat gitu, Pak. Iya. Ada suara-suara tangisan di dalam batu, Pak. Mungkin batunya bisa ditunjukkan, Pak, di sebelah mana, Pak ya? Ini sebenarnya bukit ini, Pak ya. Kok banyak tanaman jagung seperti ini? Luasnya berapa hektar kira-kira, Pak? Yang luasnya ini ya jauh, luas sekali, sekitar ada 15 sampai 6 hektar ya. Loh, Pak, kok ada suara tangisan, Pak? Ya ini. Mana, Pak? Nah, ini, Pak. Takut, Pak, ini, Pak. Saya takut, Pak. Ini, Pak. Mendengar, Pak. Coba ya. Loh, batunya kok bertumpuk-tumpuk, Pak. Loh, ada rumah tawondas, Pak. Hati-hati, Pak. Kalau mana ini seringan Coba, Pak, kita dengarkan bersama-sama, Pak ya. Batunya, Pak. Mungkin ada suara, Pak. Rahayu. Oh, suara kan? bisa ya. Suara kayak orang gitu ya, Orang gitu ya. orang. Jadi cerita tutur yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ya teman-teman. Ini semacam pernah terjadi sebuah di atas itu ada sekumpulan punden keramat, Pak ya. Jadi nanti bisa akan ke sana, di sana itu ada semacam struktur punden berundak-undak, Pak ya. Nah, diduga ini dahulunya sampai sana, sampai puncak gunung sana, ini semua struktur punden berundak-undak. Artinya di sini dahulu adalah area suci yang penuh dengan semacam pemujaan kuno, situs magis ya, situs magis. Karena memang pada masa kuno, terutama kerajaan Majapahit,
kita di sini tidak menemukan arca-arca yang bersifat Hindu maupun Buddha, karena ini berbeda dengan struktur-struktur Hindu maupun Buddha, melainkan di sini ada struktur pemujaan yang bersifat kabuyutan. Kalau kemudian beberapa literasi mengatakan Kapitayan atau agama asli Neolitik megalitik Pak ya. Nah kemudian pada masa kuno sama ya, area bawah ini dibagi menjadi area suci Burloka, area tengah Buarloka, dan area paling suci itu Suwarloka. Nah di situ ada batu celeng juga Pak, selain batu yang diduga di sini. Coba di sini Pak. Nah ini sebelum kita, nah ini Pak, wah ini sisik naga Pak, luar biasa ini Pak. Batak batu yang aneh-aneh. Coba bentuknya ini lebih mirip kepala ular naga Pak ya. Jadi permukaan atau apa namanya kulit kepala ular itu persis seperti ini gitu ya Pak ya. Nah ini sangat luar biasa sekali. Coba kita kembali lagi, kita menengok dan mendengarkan apa ya, batu yang menangis atau suara-suara menangis di dalam batu. Apakah mengandung jejak artefaktual ya, misalnya batu dakon atau batu lumpang di atasnya gitu Pak ya. Permisi, rahayu, 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 dan tinggalan-tinggalan yang memungkinkan batu ini memang memiliki jejak-jejak magis. Masih ada suara ya? Loh, Suara ya? iya Pak. Masih ada suara nangis ya? Nah iya, suara menangis. Jadi teman-teman ya, sekali lagi ya, batu ini Kayak minta tolong gitu. kayak minta tolong. Dan apakah memang berhubungan dengan cerita bahwasanya ada semacam di puncak sana itu memang ada semacam circle stone atau batu temu gelang ya. Di situ batunya itu mengumpul membentuk semacam lingkaran batu-batu besar, dan ada batu aneh yang ada di tengah. Nanti bisa kita lihat di sana. Dan dahulu diduga gitu ya, ada semacam lahar atau longsor atau banjir bandang yang dalam sumber Pararaton tadi disebut Mabanyu Pindah. Kemungkinan ada semacam di dalamnya itu ada semacam dahulunya di atas itu ada pemukiman gaib gitu ya. Iya, pemukiman gaib atau kerajaan gaib yang itu penuh dengan orang-orang gaib yang hidup di dalam batu, semacam rumah batu ya. Dan itu kemudian ini diduga gelondong dari atas Pak ya, terbawa banjir bandang atau lahar. Nah itu kemudian terpisah dari komunitasnya, kemungkinan itu Pak ya, Dari grupnya gitu ya? dari grupnya, sehingga selalu menangis Pak ya, selalu menangis, minta dikembalikan, minta tolong supaya kemudian kembali lagi ke keluarganya mungkin Pak ya, atau komunitasnya. Ini adalah cerita-cerita yang berkembang di masyarakat setempat. Coba kita teliti secara artefaktual ya kesejarahannya. Mungkin lokasi ini nanti kita lihat bagian bawah, bagian atasnya gitu ya dari lokasi ini. Nah, ini ada fragmen tembikar yang sangat tipis Pak, berwarna putih kecoklatan. Jadi di lokasi ini teman-teman, kita memang menemukan sebuah batu yang sangat misterius, seperti batu bertumpuk gitu ya, atau batu terbang yang disanggah oleh batu bagian bawah. Dan di sini banyak artefak-artefak seperti pecahan tembikar, keramik Tiongkok seperti ini ya, warna putih, maupun kemudian koin kepeng, fragmen batu bata Nah gitu ya. ini saya menemukan sesuatu. Nah, seperti ini teman-teman, mungkin bisa di zoom. Ini adalah fragmen koin kepeng ya, koin kepeng dari berbagai macam dinasti. Ini diimpor oleh Majapahit untuk memperbaiki sistem moneter, karena mata uang Majapahit itu hanya terbuat dari macam uang emas dan perak saja Pak. Sehingga nilai tukarnya itu sangat besar. Bahkan nilai mata uang emas yang terkecil itu bisa membeli 1 ekor kambing pada waktu itu Pak. Sehingga kemudian sistem barter pada masa Mataram kuno, masa Kadiri, Singosari, Kahuripan, kalau transaksi kecil itu sistem barter. Misalnya pisang ditukar dengan nangka, ayam ditukar dengan garam. Biasanya seperti itu. Dan hanya pembelian-pembelian dalam dalam misalnya pembelian tanah, pembelian rumah, pembelian kuda, ini hanya menggunakan mata uang emas dan perak. Sehingga kemudian dalam Majapahit inilah kemudian diterapkan dan mengimpor banyak sekali koin kepeng dari Tiongkok, berbagai macam dinasti Pak. Dari Cina ya? Iya, dari Cina, Tiongkok. Sehingga kemudian masyarakat ketika mencangkul itu pernah menemukan Pak satu gentong Pak ya, satu gentong yang berisi uang kepeng yang itu ternyata masih ada ikatannya. Jadi uang kepeng itu ya, sebagai kemudian contoh seperti ini Pak, uang kepeng Pak ya, itu ada lubangnya Pak, ada lubang tengahnya Pak ya. Seperti apa ya lubang tengahnya, seperti ini misalnya ya teman-teman ya. Jadi uang kepeng Tiongkok itu seperti ini, berlubang tengah. Ini biasanya kemudian diikat Pak, Ya, diikat pakai ikat kayak ijo gitu ya. Nah, kayak ijo atau tali kain. Iya. Itu kalau berisi 25 biji,
namanya selawe, Pak. Selawe, ya. Yaitu selawe, satu lawe itu tali, Pak. Tali, Itu. iya, tali. Kalau berisi 50 ikat, nama seikat atau seket, Pak. Iya. Nah, nama seket, nama selawe itu ternyata masih lestari hingga saat ini gitu ya. Coba kita lihat struktur punden berundak yang berhubungan dengan situs ini yang menggelondong-gelondong, Pak ya. Nah ini coba kita terus, Pak, sambil mencari artefak-artefak yang sangat penting ya. Mungkin teman-teman kameramen atau teman-teman yang mengiring kita nanti kalau menemukan bisa menunjukkan kepada kita, karena luar biasa kan ini lagi gempar memang sebuah batu yang di dalamnya itu ada suara tangisan, Pak, lagi gempar saat ini, Pak, sehingga sekarang ini banyak yang lagi meliput tentang batu yang lagi menangis tadi, Pak. Nah ini, Pak, jadi ini seperti batu celeng ini, dan kita naik ke bukit ini terus, yaitu seperti menaiki semacam struktur punden berundak-undak. Jadi teman-teman ini akan lihat ada semacam jalur kuno, Pak ya. Ini jalur. Nah ini kayak batu candi nih, teman-teman. Nah ini batu candi yang cukup menarik dan cukup besar, dan di sini ada semacam struktur jalan. Nah itu mungkin teman-teman bisa dilihat, ini ada struktur jalan kuno. Nah ini ada jalur kuno sampai menuju sana. Diduga memang dahulu batu besar tadi, dan di atas sana itu ada semacam circle stone ya, jadi batu temu gelang yang di situ sangat berhubungan dengan ritual magis pada masa prasejarah terutama, atau pada masa kuno disebut situs kabuyutan. Sehingga kemudian di sini menurut sumber negara Kertagama maupun kemudian dari segi artefaktual, ternyata di sini bisa jadi misalnya dalam pupuh 50 ya, baris pertama, para petinggi Majapahit dan Hayam Wuruk pergi berburu sambil membawa kuda, kereta, senjata, dan sebagian pasukan untuk menuju hutan Nandawa, Pak. Ternyata di dalam negara Kertagama itu tidak hanya para raja, petinggi, prajurit, para pendeta pun juga tergiur dan ikut serta terjun dalam perburuan, Pak ya. Nah di situ, karena di sini itu sekitar 4 km dari lokasi ibu kota kerajaan Majapahit yang ada di Trawulan. Lereng Gunung Anjas Moro ini ternyata diduga juga merupakan sebuah pasanggrahan bagi para petinggi kerajaan Majapahit maupun tempat pertemuan, menyusun strategi negara maupun lokasi berburu gitu ya. Jadi diduga di sini ada semacam camp untuk hobi, menyalurkan hobi para petinggi kerajaan Majapahit untuk berburu. Batu bata juga banyak, Pak, terlihat di sini, Pak ya. Ya tadi kita di situ juga menemukan semacam fragmen-fragmen batu bata kuno. Nah di sini kemudian teman-temannya itu, teman-teman. Jadi di lokasi ini coba di sini ada fragmen keramik putih ya, putih ke telur asin. Ini diduga memang dinasti Sung gitu ya. Dan memang putih ini identik dengan dinasti Tang yang kemudian disempurnakan pada masa dinasti Ming. Nah, pada masa dinasti Ming ini bertepatan dengan masa-masa kepuncak kejayaan Majapahit. Nah, di sini ada batu seperti gendang. Jadi kemungkinan ini juga berhubungan dengan batu yang menangis tadi. Jadi batu ini sangat bulat, presisi, hitam, nah, menyerupai sebuah lebih menyerupai sebenarnya tambur atau jidor. Nah, jadi seperti ini. Kalau dilihat dari sini, mungkin teman-teman akan bisa melihat ini adalah seperti jidor atau tambur. Nah, sekali lagi kita juga menemukan keramik yang sangat langka yang berwarna coklat tanpa glasir tanpa glasir. Nah, ini diduga ini produksi Gosari Gresik ya, atau mungkin negara-negara di Asia Tenggara waktu itu yang menjalin hubungan dengan Majapahit dalam Mitre Kasatata, misalnya Campa, Siam, Ayutthaya, Tai, Kemer. Nah ini negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang eksis pada masa kerajaan Majapahit yang menjalin hubungan dengan Majapahit secara Mitre Kasatata. Jadi batu yang sangat misterius ini, Pak, yang memang penuh sejarah masa lalu gitu ya, dan menyimpan memori yang sangat-sangat penting bagi kelangsungan dan eksistensi sejarah Majapahit. Semoga bermanfaat ya, kita bisa mengambil pelajaran darinya. Terima kasih, Pak Herman. Oh ya, terima kasih Pak Herman atas waktu dan kesempatannya. Karena tadi kita terus banyak menemukan artefak-artefak penting.